Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap baik-baik saja. Di tengah wabah pandemi corona ini, semoga teman-teman semua bisa tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home atau diam di rumah saja. Nama saya Muhammad Rafiq Hamzah, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kediri, akan mempresentasikan sebuah tugas sejarah sejarah peradaban Islam dengan judul Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah proses berdirinya Dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah kepemimpinan Khulafaur Ar-Rasyidin. Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, relatif cepat bagi suatu kekuasaan atau kepemerintahan atau kerajaan yang hanya berumur 90 tahun, yang biasanya suatu kerajaan itu bisa sampai berumur ratusan tahun. Tepatnya pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Daerah kekuasaannya di Jazirah Arab dan sekitarnya. Khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah berdiri setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan nama dinasti Umayyah diambil dari nama nenek moyang mereka, yaitu Umayyah bin Syam bin Abdi Manaf. Pemerintahan pada masa itu yaitu monarki, atau pemimpinnya itu pada masa itu tuh secara turun-temurun, atau ada di satu keturunan, dari bapaknya, anaknya lagi, anaknya lagi. Pemerintahan secara monarki dimulai ketika Muawiyah bin Abu Sufyan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk sumpah setia kepada putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bermaksud mencontoh sistem dinasti Persia dan sistem dinasti Bizantium. Dan selama masa dinasti Umayyah, ada 14 khalifah yang pernah memimpin di dalamnya. Tentu saja 14 khalifah tersebut tuh masih satu keturunan. Dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, tepatnya pada tahun pertama 661 Masehi sampai dengan Marwan II, yaitu 750 Masehi. Dan yang kedua, apa saja perkembangan-perkembangan yang telah dibuat, perkembangan-perkembangan yang telah dikembangkan oleh kepemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama, yaitu melakukan ekspansi atau peluasan kekuasaan daerah dari Jazirah Arab sampai Asia, bahkan sampai ke negeri Eropa. Dan yang kedua yaitu mengembangkan keilmuan hadis. Ya, pada masa itu setelah masa Khulafaur Ar-Rasyidin, para ahli-ahli hadis dikumpulkan untuk mengembangkan, membukukan, dan mengajarkan rakyat-rakyatnya tentang hadis. Dan yang kedua yaitu mengembangkan bidang keilmuan tafsir. Tidak hanya hadis, tafsir juga ikut dikembangkan. Jadi pada masa itu juga dikumpulkan para ahli-ahli tafsir dan diajarkan kepada rakyatnya. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan ilmu fikih. Sama seperti keilmuan hadis dan tafsir tadi, para ulama-ulama pada masa itu benar-benar dikumpulkan. Karena pasca meninggalnya Khulafaur Ar-Rasyidin tadi, itu para ulama-ulama yang tersisa dikumpulkan oleh kekhalifahan dinasti Umayyah untuk diajarkan kepada rakyat-rakyatnya. Dan yang selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang arsitektur. Pada masa dinasti Umayyah, infrastruktur kota dan lain-lain itu sangat pesat. Termasuk jalan-jalan, masjid-masjid, itu benar-benar sangat
baguslah dikembangkan gitu. Tapi tetap tidak mengurangi unsur-unsur keislamannya dan juga unsur-unsur Persia, Bizantium dan semacamnya itulah. Dan yang selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang militer. Tidak hanya dalam infrastruktur, kemajuannya juga dalam militer itu seperti dibentuknya pasukan musim dingin, pasukan musim panas. Dan jadi pemerintahan dinasti Umayyah itu sangat-sangat siap dalam menghadapi situasi peperangan baik itu dalam musim dingin atau musim panas, sehingga sistem militernya itu sangat kuat. Dan yang selanjutnya yaitu mengembangkan sistem perdagangan. Dan yang selanjutnya yaitu dalam bidang seni. Dalam bidang seni ini sangat banyak juga dalam dinasti Umayyah ini. Seperti sastra dan lain-lain itu sangat dikembangkan ketika masa kekhalifahan dinasti Umayyah. Dan yang terakhir yaitu kemundurannya. Bagaimana dinasti Umayyah yang sudah berdiri selama 90 tahun bisa mundur atau bisa runtuh begitu saja. Jadi runtuhnya Bani Umayyah disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya yaitu terbaginya kekuasaan. Terbaginya kekuasaan dalam dua wilayah. Jadi pada masa itu dinasti Umayyah itu memiliki dua wilayah, yaitu yang satu ada di Jazirah Arab, yang kedua ada di Musid, wilayah Musid. Dan yang ada di wilayah Jazirah Arab dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad. Dan yang kedua adalah yang daerah wilayah kedua yaitu dipimpin oleh Khalifah Yazid bin Umar. Namun di antara dua wilayah tersebut, yang paling kuat adalah yang berpusat di semenanjung Jazirah Arab atau yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad. Sehingga para musuh, terutama dari Bani Abbasiyah, itu terus-terusan menyusun strategi untuk menyerang pertahanan dari kepemimpinan Khalifah Marwan bin Muhammad yang ada di Jazirah Arab. Karena kalau misalnya wilayah yang paling kuat diserang, runtuh duluan, maka secara tidak langsung wilayah yang kecil akan ikut runtuh. Maka dari situ, ketika kepemimpinan atau wilayah terkuat dinasti Umayyah diserang oleh dinasti Abbasiyah, runtuh, maka selesailah sudah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dan yang kedua yaitu kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah kekhalifahan Bani Umayyah. Kekhalifahan Abbasiyah berkuasa di Baghdad atau Irak. Pada masanya, Bani Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan di seluruh dunia. Kekuasaan Bani Abbasiyah dimulai setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya kecuali wilayah Andalusia. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan Islam yang terlama yang berkuasa mulai dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Ibu kota pemerintahannya dipindah, yang tadinya dari Damaskus dipindah ke Baghdad. Karena yang dari Damaskus kan itu pada masa pemerintahan Bani Umayyah, maka setelah pemerintahan tersebut, kekhalifahannya tersebut diambil alih oleh Bani Abbasiyah, maka pusat pemerintahannya dipindahkan ke Baghdad. Pada tahun 762 Masehi. Dalam sejarahnya,
Dinasti Abbasiyah memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah Al-Saffah. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka itu berasal dari Bani Hashim atau garis keturunannya itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mereka selalu menyusun strategi bagaimana caranya untuk bisa menaklukkan Bani Umayyah dan mengambil alih kekuasaannya kembali. Bani Umayyah itu memimpin selama 3 abad. Sangat lama bukan? 3 abad. Bani Abbasiyah Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan dan mengusung kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan. Maka dari itu masa-masa keemasan kekhalifahan Islam adalah pada masa dinasti Abbasiyah. Seluruh ulama dan para tabi'in juga para ilmuwan Islam maksudnya, itu paling berkembang pesat dan terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan-perkembangan apa saja yang Bani Abbasiyah tingkatkan pada masa pemerintahannya? Di antaranya, Bani Abbasiyah itu mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Harun ar-Rasyid. Apa saja kemajuannya? Di antaranya adalah dalam sosial budaya. Seperti contohnya bangunan, istana, masjid, ya pokoknya infrastruktur lah gitu. Itu sangat maju. Sangat-sangat maju. Istana yang sangat mewah dan lain sebagainya, jalan-jalan itu dikembangkan dengan budaya-budaya Arab, bergaya Arab. Dan yang kedua adalah kemajuan dalam bidang politik dan militer. Tentu saja setiap dinasti atau kerajaan pasti mengembangkan bidang politik dan militer karena untuk kemajuan negerinya. Itu juga bisa diambil dari itu juga dinasti Abbasiyah mengambil pelajaran dari runtuhnya Bani Umayyah yang telah ditaklukkannya. Dan selanjutnya adalah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak sekali ilmu-ilmu yang telah dikembangkan. Dan pada masa dinasti Abbasiyah juga, kepemimpinan Islam itu menerima ilmu pengetahuan yang bersifat umum, seperti dalam contoh filsafat, sejarah, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Tentu saja sangat banyak kalau disebutkan satu persatu. Yang selanjutnya adalah kemajuan dalam bidang pengembangan agama Islam. Dalam bidang agama Islam juga tidak kalah. Bahkan pada masa sekarang atau kontemporer, itu ajaran agama Islamnya juga tidak jauh dari ulama-ulama yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Seperti contohnya itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, juga Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Dan juga dalam bidang ilmu pengetahuan juga sangat-sangat banyak. Seperti contohnya itu ada Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana dinasti Abbasiyah yang sudah berkuasa selama 3 abad tersebut dan memiliki banyak kekuasaan dan kemajuannya yang sangat terkenal itu bisa mengalami kemunduran atau keruntuhan. Di antaranya adalah faktor penyebab dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan adalah perebutan kekuasaan yang ada di pusat. Sangat wajar jika suatu pemerintahan yang sudah maju, terutama dalam kekhalifahan terutama ya, karena itu juga kan tidak jauh-jauh dari sistem monarki atau budaya sebelumnya pada masa di dinasti Umayyah. Pastinya ada sedikit pengaruh, sehingga adanya perebutan kekuasaan yang ada di pemerintahan pusat.
pusatnya kan ada di Baghdad. Ya berarti mungkin di Baghdad ya menurut saya. Dan yang kedua adalah munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Ya karena itu pula dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, jadi terpecah-pecah kepemimpinannya, maka bisa menjadi awal-awal perpecahan. Dan semoga saja negeri kita ini Indonesia yang berpulau-pulau tidak terpecah-pecah dan mendirikan dinasti-dinasti kayak dinasti Abbasiyah ya. Dan yang ketiga adalah jatuhnya ekonomi. Karena negara yang besar, kekuasaan yang besar pada masa dinasti Abbasiyah pastinya memerlukan biaya yang sangat banyak. Seperti tentara bayaran dan lain sebagainya, itu memerlukan biaya yang sangat-sangat banyak. Dan yang terakhir adalah serangan Mongolia ke negeri Muslim. Karena pada awalnya juga banyak negara jajahan, maksudnya itu negara yang di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah tersebut dulunya adalah negara-negara Kristen. Pada saat dinasti Abbasiyah menyerang, maka menjadi Islam, dan mereka itu seperti balas dendam atau mengumpulkan kekuatan lagi untuk menyerang kembali atau mengambil kekuasaannya kembali ke kepemimpinan yang mereka percayakan. Ya, saya rasa seperti itu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf kalau ada penyampaian atau kata-kata yang salah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi saya ambil dari jurnal UIN Raden Intan Lampung, juga buku sejarah Islam SD, kurikulum 2013. Terima kasih.